ya kita telah menyusun modul ajar, ya. Karena modul ajar merupakan bagian penting yang sangat dibutuhkan di dalam kurikulum Merdeka. Meskipun istilah modul ajar ini terkesan baru, tetapi sebenarnya dia sudah terbentuk secara terstruktur dan konten. Juga tujuannya dibuat sama dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dikatakan sama dengan RPP karena memuat rencana pembelajaran seperti tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dalam modul ajar, ya, dibandingkan dengan kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan juga kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Konten rencana pembelajaran yang biasanya difokuskan pada beban waktu belajar, kini lebih difokuskan pada materi esensial. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru diharuskan membuat modul ajar. Ya, beberapa komponen yang dibutuhkan dalam penyusunan modul ajar, namun ada juga yang tidak harus tercantum di dalamnya. Guru juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Ya, jadi Bapak Ibu, kita telah menyusun modul ajar dan sudah saya perhatikan modul ajar yang dibuat Bapak Ibu sudah lumayan bagus dan juga sudah sesuai dengan kebutuhan siswa ya di lingkungan SMA Negeri 2 Ulumoyo. Jadi kami harapkan pembuatan modul ajar ke depan Bapak Ibu lebih fokus lagi dan lebih meningkatkan lagi cari referensi di Google, ya, sehingga kita di dalam membuat modul ajar untuk khususnya nanti di kelas 11 kita semakin mantap pendidikan. Jadi mungkin itu aja Bapak Ibu, ya, untuk koreksi pada hari ini, ya. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi akan kita lihat di dalam pembelajaran, di dalam lingkungan, di dalam kelas. Demikian saja. Saya sapa kita dalam bahasa Nias, Yahoo. Yahoo. Era kita menanti berseri.
Hari ini kita akan masuk pada materi deret aritmetika. Ya. Deret aritmetika. Kita sudah belajar mengenai barisan dan geometri. Ya, pelajaran kita sebelumnya. Maka apa anak-anak kami masih ingat mengenai barisan dan geometri? Masih, Pak. Masih. Siapa? Aritmetika. Oke, silakan berdiri. Barisan aritmetika adalah suatu barisan dengan selisih antara dua suku, ya, antara dua suku selalu tetap atau konstan. Iya, silakan duduk. Antara dua suku. Ya, jadi sekali antara dua suku. Ya, maka itu adalah barisan daripada aritmetika. Silakan barisan geometri. Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap atau setiap dua suku yang berdekatan. Ya, sekarang kita berikan dulu A+ buat. Jadi pada deret aritmetika perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami pada pagi hari ini tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini pada materi kita, yaitu yang pertama, anak-anak kami harus bisa menyimpulkan apa itu deret aritmetika. Harus bisa kita tarik kesimpulannya. Apa kesimpulan dari deret? Kan bakatnya sejak kecil. Ketika duduk di kelas 4 SD, guru matematikanya Masalah-masalah di LKS ini, ya. Di kelompok nanti kita tumbuhkan rasa gotong royong, ya. Kita tumbuhkan rasa kreatif, ya, di situ, dan kita tumbuhkan rasa yang mandiri. Artinya kita belajar untuk mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Jadi religius sudah kita mulai dari awal. Semangat ya? Iya. Oke, kasih yelnya. 1, 2, 3. Cool. Yes. Cool. Kami lagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Siap, good. Bangunlah dan buka matamu, 3 ya. Bangunlah dan buka matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan proses belajar kita, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia 3 ya. hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama. Alkitab, mari kita merenungkan sejenak ayat firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 17a. Sekali lagi Yeremia pasal 31 ayat 17a, saya akan membacakannya dan teman-teman semua mengikutinya dalam hati. Yeremia pasal 31 ayat 17a, beginilah bunyi firman Tuhan, masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami kembali memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, pertolongan buat kami semuanya, di mana Tuhan memberkati kami dari rumah kami, perjalanan kami sampai di sekolah ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan antara anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kepada teman kita
sudah memberikan kita siraman rohani pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini betul-betul menjadi hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Hadir semua. Hadir. Ferida Jai, Senirman Laya, Refni. Sehat, Bu. Puji Tuhan. Oke, materi minggu yang lalu, coba apa materi kita minggu lalu? Aku dan sesamaku. Aku dan Sesamaku. Aku dan sesama. Apa dikatakan aku dan sesamaku? Saya Oke, yaitu sesamaku ini Bu untuk menjalin interaksi dengan sesama. untuk menjalin interaksi dengan sesama. Ada lagi, Retnika. Arti aku dan sesamaku menurut saya yaitu menjalin hubungan atau relasi dengan individu dengan individu lain. Maka pada hari ini kita belajar topik baru, yaitu prinsip setia, adil, dan kasih. Prinsip Kita tahu itu prinsip setia. Kita harus setia dengan Tuhan. Kita tidak boleh berpaling di hadapan Tuhan. Kita tetap harus setia. Contohnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita setia punya komitmen dengan setiap kewajiban-kewajiban yang kita punya. Ada komitmen. Artinya dalam setiap komitmen yang sudah kita ambil, yang sudah kita tanamkan di dalam diri kita, maka siapapun tidak bisa digoyahkan. Artinya punya prinsip setia. Tadi Ibu mengatakan bahwa setia adalah memiliki komitmen, baik di dalam diri sendiri maupun kepada orang lain, kepada Tuhan. Nah, setia ini seringkali mengingatkan kita pada hari ini melalui pelajaran kita bahwa kita harus setia. Setia pada diri sendiri, setia dalam kewajiban kita sebagai siswa. Setia juga kepada Tuhan, itu yang terutama. Ada pertanyaan? Ada Ibu. Oke, silakan. Saya mau bertanya tentang setia Ibu. Setia kan tidak hanya setia dengan Tuhan kan Ibu, Ya. Bisa juga setia ada hubungannya dengan pekerjaan. Yang saya tanyakan itu, bagaimana efek samping kalau di dalam sebuah pekerjaan itu kita tidak punya prinsip setia? Bagaimana efek sampingnya kalau di dalam pekerjaan itu tidak ada kesetiaan, ya? dari teman kami Revika, efek samping ketika kita tidak setia dalam pekerjaan kita, tentu pekerjaan yang kita lakukan itu tidak bakal 100% akan selesai. Kita seakan-akan menyanyiakan atau menyepelekan pekerjaan itu. Karena apa? Tidak melalui hati kita, tidak sungguh-sungguh untuk menjalani sebuah pekerjaan itu. Sehingga juga hasilnya bisa memuaskan dan bisa juga bermanfaat bagi diri sendiri, baik terhadap orang lain. Kita sudah belajar tadi tentang prinsip setia, maka Ibu berikan tugas. Coba dibuka halaman 136. Bagaimana mempraktikkan kasih di dalam hidup sehari-hari. Ada beberapa pertanyaan di situ dan anak-anak kami disuruh untuk membuka kitab dari Lukas 15 ayat 11 dan 32. Jadi baru setelah kalian sudah membacakan kitab Lukas itu, nanti di situ kalian menemukan jawaban dari 4 pertanyaan itu. Paham? Paham. Ada pertanyaan tentang prinsip setia. Kita sudah paham bahwa setia adalah mempunyai komitmen. Harus memiliki komitmen. Ada komitmen di hadapan Tuhan. Ada komitmen di dalam diri sendiri. Kita pada hari ini tugas yang Ibu berikan tadi, silakan di bawah hari minggu depan, hari Selasa. Ya, Ya.
Jangan lupa dikerjakan dan dikasih di buku Tugas. Kita mengakhiri materi kita pada pagi hari ini. Astuti membawa kita dalam doa. Doa dimulai. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kembali kami memuji dan memuliakan Tuhan dan doa kami diserahkan di tangan-Mu. Terpujilah nama Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa di surga. Haleluya. Amin.